Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa Rifki dari Akuntansi Syariah NIM 63030220032. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bab yang sudah kemarin kita bahas. Itu yang pertama, konsep dasar ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari kehidupan manusia melewati tata cara pemenuhan kebutuhan. Apa itu ekonomi? Istilah ekonomi berasal dari suku kata Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang artinya pengaturan rumah tangga. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan cara pengelolaan rumah tangga. Konsep hak dan kepemilikan. Misi utama Kerasulan Muhammad SAW adalah untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada seluruh umatnya agar memelihara hak antar sesama. Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan maupun kelompok terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum syarak. Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Menurut ahli usul, hak adalah sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Dapat disimpulkan semuanya itu bahwasanya hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syarak. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf atau segala sesuatu dari seseorang manusia dengan kehendaknya, dan syarak menetapkan beberapa haknya terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Adapun pembagian hak milik, ada hak milik individual, hak milik sosial atau hak milik kolektif, dan hak milik negara. Hukum yang berkaitan dengan hak milik yaitu jual beli. Pengertian jual beli secara syarak adalah tukar-menukar harta dengan harta. Untuk memiliki dan memberi kepemilikan, dengan kata lain secara syarak, jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Dasar hukum memperbolehkan melakukan jual beli terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 198. Hukum yang berkaitan dengan hak milik yaitu jual beli. Para ulama fikih telah sepakat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun-rukun jual beli adalah orang yang berakad, nilai tukar barang atau uang, dan barang yang dibeli, sigot. Hukum yang berkaitan dengan hak milik yang kedua yaitu hibah. Hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian, sedangkan menurut syarak, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi bila mana mengharapkan pahala dari Allah SWT, dinamakan sedekah. Jika tujuannya hanya memuliakan Allah atau memberi atas prestasi orang yang diberi, disebut hadiah. Yang ketiga yaitu wakaf. Wakaf itu termasuk salah satu di antaranya macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya dan bendanya harus tetap utuh. Perbedaan wakaf dan hibah adalah dari sifatnya. Yang terakhir yaitu waris. Secara etimologis, mawarid berasal dari bentuk jamak kata yang mirat merupakan masdar dari kata warad yaridu wirodatan wa mirodatan, yang artinya peninggalan, berpindahnya sesuatu dari individu kepada individu lain. Sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu lugodah atau barang temuan. Menurut istilah fikih, barang temuan itu sama dengan mendengar lukotah barang temuan atau lukotah tersebut, maka hal ini tertuju kepada bentuk suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja, sedangkan benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan penemu, melainkan milik orang lain. Yang terakhir yaitu hak Allah dan manusia. Semua adalah milik Allah, manusia hanya pengelola, namun memiliki hak terbatas. Yang pertama yaitu hak syahsi, yang kedua hak aini, selanjutnya yaitu hak Allah dan manusia. Semua adalah milik Allah, manusia hanya pengelola namun memiliki hak terbatas. Bab selanjutnya yaitu akad.
Akad menjadi penting dalam masyarakat karena akad merupakan penghubung setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain, sehingga dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang mendukung manusia sebagai makhluk sosial. Dalam muamalah, terdapat berbagai macam akad di bidang transaksi perekonomian. Salah satunya yaitu bentuk akad yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah jual beli. Saling rela dalam transaksi jual beli sangatlah diprioritaskan, sebab keberkahan akan didapat dari kerelaan antara keduanya, dan jalan kebatilan sangatlah dicela karena akan merugikan satu di antara keduanya. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian atau ijab pertanyaan penerimaan ikatan dan qabul. Pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada perikatan. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab atau pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan dan qabul pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Rukun dan syarat akad. Akid adalah orang yang berakad. Makut alaih adalah orang benda-benda yang akan diakadkan. Maudu al-akid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Sigot al-akid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Selanjutnya yaitu jual beli. Jual beli adalah hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah suatu transaksi yang melalui akad atau memindahkan hak milik dengan menggantinya dengan suatu barang ataupun alat yang dibenarkan oleh syarak. Rukun dan syarat jual beli. Dalam hal jual beli terdapat rukun dan syarat yang diatur oleh agama yang menyangkut keabsahan suatu akad. Yang pertama yaitu rukun, adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, ijab dan qabul. Yang syaratnya yaitu penjual dan pembeli sudah balik, tidak pemboros, tidak ada paksaan. Barang milik sendiri, jelas barangnya dapat diserahkan secara langsung maupun sesuai dengan perjanjian, suci bendanya dan bermanfaat. Jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli dapat dilarang dalam agama Islam jika dapat merugikan atau melanggar rukun atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun transaksi dapat dilarang karena beberapa hal, misalnya haram zatnya, haram selain zatnya, dan tidak lengkap akadnya, yaitu ketika rukun serta syaratnya ada kekurangan. Selanjutnya yaitu kredit dan murabahah. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sementara itu, pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang atau aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak memberi pendanaan, pihak penyedia barang atau aset atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, aset, jasa tertentu atau produk pembiayaan disediakan oleh bank umum syariah, unit usaha syariah atau BPRS, dan perusahaan pembiayaan. Jenis-jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu. Kredit jangka pendek antara 1 tahun, kredit jangka menengah 1-3 tahun, kredit jangka panjang 3 tahun lebih. Dilihat dari segi jaminannya,
Kredit dengan jaminannya kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, baik berupa barang, benda berwujud atau tak berwujud, atau jaminan orang. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan, baik berupa barang atau benda berwujud atau tidak berwujud, dan atau jaminan orang. Akad murabah dikenal sebagai akad perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual-beli, di mana pihak bank membeli produk sesuai permintaan nasabah atau diwakilkan oleh nasabah. Kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang disesuaikan dengan profit bank. Murabah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual-beli. Selain berdasarkan pada ayat Al-Quran serta ijma' para ulama secara hukum di Indonesia, akad murabah diatur berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Syarat dan rukunnya masih sama seperti akad-akad lainnya. Yang membedakan dan yang ditonjolkan adalah penjual harus jujur menginformasikan harga pokok kepada pembeli, dilakukan sesuai rukun dan prinsip Islam, bebas riba, serta adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Yaitu bagi hasil. Sistem bagi hasil menjadi ciri khusus yang ditawarkan, dan tentunya aturan syariah yang berkaitan dengan bagi hasil haruslah ditentukan pada awal terjadinya akad. Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi kerelaan atau ridho oleh masing-masing pihak. Akad bagi hasil sejauh ini ada 4, yaitu musyarakah, mudharabah, muzaroah, dan musaqah. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Jenis-jenis musyarakah yaitu pertama syirkah al-malak, yang kedua syirkah al-uqud, penetapan keuntungan musyarakah. Yang pertama sesuai proporsional modal, kedua tidak sesuai proporsional modal. Akad mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Di dalam pembiayaan mudharabah, pemilik dana sahibul mal membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pelanggan, malpraktek atau violation oleh pengelola dana. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut trust financing. Jenis-jenis mudharabah. Adapun mudharabah muqayyah, mudharabah musyarakah. Muzaroah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Al-muzaroah seringkali dihentikan dengan muzarabah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan, sebagai mana pada al-muzaroah beralih dari pemilik lahan, sedangkan akad mudharabah benih dari penggarap. Perbedaan muzaroah dengan mudharabah adalah dari benihnya. Jika mudharabah dari pemilik lahan, maka mudharabah dari penggarap tanah. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan. Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Akad musaqah diperbolehkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Banyak orang mempunyai kebun tetapi tidak dapat memelihara, sedangkan yang
lain tidak memenuhi kebutuhan tetapi sanggup bekerja. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.